Selamat pagi, selamat jumpa kembali dengan sahabat-sahabit Obus, yang mana kami berusaha membuat satu channel, bukan menghususkan tapi setidaknya karena kami berasal dari Bandung, ingin membudayakan hal-hal yang berhubungan dengan Bandung dan ingin memperkenalkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia maupun mungkin di dunia dari berbagai macam hal dan berbagai macam aspek, baik itu masa lalu, dalam hal ini ada permainan, ada mungkin tempat tinggal, juga ada makanan ya, kuliner, juga hal-hal lainnya. Pada hari ini akan saya coba untuk meliput beberapa permainan masa lalu, khususnya di tahun 70-an, di tahun 80-an yang mungkin saat ini sudah tidak ada ataupun jarang lah dipermainkan. Ada beberapa permainan yang dulu dimainkan banyaknya oleh anak-anak. Kalau sekarang kan sudah zamannya beda ya. Zamannya digital, yang berhubungan dengan komputer ya, dengan olahraga lebih ke arah mata yang banyak dipakainya, sama kecepatan jari ya. Baik, sebentar lagi kita liput, dan ini dimainkan oleh orang-orang dewasa karena apa? Mereka mungkin lebih hafal. Dan juga ini permainan bisa dimainkan oleh anak-anak dari usia 7 tahun, 6 tahun sudah bisa sampai usia dewasa. Kita akan mulai permainan dengan permainan galah ulung yang sekarang kita mulai persiapkan ini. Tempat bermainnya ya, areanya ini yang digaris pakai tali rafia. Kalau zaman dulu kita cukup hanya sekedar begitu. Sekarang pun begitu, sengaja kita mencontohkan bahwa dulu kita sederhana tapi tetap asik, kita bergembira dengan berbagai macam permainan yang ada. Baik, kalau begitu kita persiapkan. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa ya like, subscribe, sama komentarnya. Untuk permainan galah ulung ini bisa dimainkan maksimal oleh 2 orang pemain melawan 2 orang pemain, jadi 4 orang itu minimal ya. Bisa mungkin sampai 10, tapi lebih serunya maksimal 6 lah ya, 6 pemain, agar ini areanya tidak terlalu luas ya, karena capek juga gitu. Dan kalau sekarang sekarang susah sekali. Kalau zaman dulu banyak area untuk bermain, sekarang sudah banyak bangunan ya. Kita absen pemain-pemain yang ganteng-ganteng. Yang ini ada yang berasal dari Afrika, ada yang dari Amerika. Tapi ini tetap yang saya sorot ini dari Cisompet ini. Ya, ya, dari Cisompet. Itu namanya siapa? Satu? Nah, ini akan coba kita mainkan dan kita contohkan. Kenapa juga mereka nggak pakai sepatu? Karena memang sepatunya hilang ya. Ini bukan, karena ini kita mencontohkan zaman dulu kita sekadang nggak pakai alas kaki kita main. Itu kakinya kuat, ada yang bahkan sempat kena batu berdarah, kena paku ya. Ini jadi kita contohkan sekarang pakai sendal capit ya. Dan pakaiannya nggak seragam, memang dulu juga nggak seragam, nggak ada seragam-seragaman ya. Oke, kita mulai permainan dengan biasa apa, hompilah hompimpah ya? Atau shoot dulu, siapa yang jalan duluan? Ya, 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 ya. Tim Andri jadi penyerang ya. Oke, kita mulai, siap-siap permainannya. Ya, jadi mereka ini yang 2 timnya Andri mencoba melewatin. Nah, itu. Mereka melewati. Tim menyerang melewati untuk masuk ke daerah. Waduh. Hampir mengenai dan akhirnya mengenai. Ya. Sekarang ganti giliran tim Ahmed. Iya, masuk tim Ahmed. Sudah mau kembali lagi
bakal bisa menjadi pemenang nih tim Ahmed. Ari belum masuk. Ari akan masuk dari penjagaan Andri. Ari akan masuk dari penjagaan Andri. Iya, Ahmed mengalami kesulitan untuk melewati Jamal. Apabila Ahmed bisa melewati, maka unggul 1-0 tim Ahmed. Seru ya teman-teman. Ini bisa dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Ayo, menunggu apa lagi? Iya, 1-0 untuk tim Ahmed. Dia kecapean. Tim Ahmed kecapean, saudara-saudara sekalian kapal udara di talian. 1-0. Kita mencari 2 ya. Siapa yang 2 duluan? Faktor umur tidak bisa dibohongi. Baru berjalan 2 menit lebih mereka sudah kecapean. Dan kita akan bermain 1 kali lagi sebentar lagi. Kalau zaman dulu tidak ada break karena mainnya biasanya banyak ya. Ada yang istirahat, ada yang melanjutkan ya. Inti permainan ini ada yang menyerang atau ingin masuk ke daerah orang yang menjaganya. Dengan batas dari garis ini ya, mereka harus melewati garis ini hingga ke garis ini ya, sampai masuk ke sebelah sana. Kemudian untuk kembali lagi melewati penjagaan sampai kembali lagi ke daerah sini. Itu inti permainannya. Siapa yang bisa kembali daerah sini itu yang menang. Kalau dia kena baik badannya atau tangannya atau apapun, nah dia akan kalah dan giliran yang menjaga menjadi penyerang ya. Nah, ini model ini. Ahmed masuk lagi dia ke ujung, kembali lagi dia. Nah, ini inti permainannya. Tidak susah. Ada olahraganya, ada sederhananya. Orang tua tidak perlu ngomodal harus membeli ini itu, dan permainan sehat ini. Iya. Ahmed akhirnya unggul timnya 2-0. Inilah inti dari permainan yang namanya galah wulung ya. Yang dimainkan dari zaman tahun 70-an hingga di tahun 80 masih ada. Yang main sekarang kita lihat sangat jarang permainan ini. Kita usahakan untuk membuat konten ini agar kita mengenang permainan-permainan masa lalu, khususnya di Bandung. Mungkin di kota-kota lain juga ada, tapi dengan nama yang beda dan jenis permainannya agak mirip. Di Indonesia itu kurang lebih begitu ya. Dan juga untuk saat ini permainan dilakukan pada saat ini sudah melakukan swab, bahkan sudah melakukan vaksin. Vaksin yang keberapa Pak Ahmed? Udah semua kita pertama ya. Jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan, yang mana kita pun sudah di swab beberapa hari lalu, kurang lebih 3 hari lalu, dan sempat saya jadikan konten juga. Jadi benar-benar kita melakukan pengambilan permainan ini dan kegiatan-kegiatan dari Obus Channel dengan melakukan protokol kesehatan. Oke, demikian untuk permainan galah ulung. Kita lanjutkan untuk permainan-permainan selanjutnya yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kota Bandung. Dan semoga ini bisa menjadi pengingat kita masa lalu. Dan siapa tahu kembali akan ada dipermainkan, karena cukup lumayan gunanya melatih kecepatan anak-anak. Terus tidak melulu olahraganya mata ya. Dan juga untuk kesehatan ya, ada olahraganya pasti ini jelas ya. Dan ada unsur kerjasamanya ya, ini bisa dimainkan juga 5-6 orang ya, membuat 2 tim. Mungkin dari saya itu, jangan lupa tolong dibantu agar saya tetap semangat membuat konten-konten yang berhubungan dengan Bandung dan Indonesia. Tapi saya setiap 4 kali tayangan akan diselingi oleh ulasan-ulasan lain di Indonesia ya. Bukan hanya di Bandung saja, nanti akan diselingi dengan ulasan-ulasan lain di kota lain, atau mungkin bahkan nanti selanjutnya di tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang atau jarang orang tahu. Bantu subscribe, like dan komennya untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih, selamat pagi.
Salam Obus Channel.